Oke, kita lanjutkan lagi ya tentang clustering. Nah, ada banyak metode clustering ya, tapi yang paling sering dipakai adalah yang disebut dengan si K-means clustering ini. Ada lagi metode lain namanya AHC, Agglomerative Hierarchical Clustering, cuman kurang populer ya, dan biasanya untuk anak teknik komputer K-means clustering ini sudah cukup handal ya, dan sangat sederhana operasinya. Oke. Nah, K-means clustering ini metode yang seperti apa? Yaitu sifatnya sekuensial. Kalau Anda masih ingat, sekuensial ini ada iterasi yang berulang-ulang ya, yang dilakukan sampai tercapainya sebuah kondisi yang disebut dengan konvergen. Ya, konvergen. Ya. Konvergen ini adalah sebuah kondisi di mana kelas dari setiap data dari satu iterasi ke iterasi berikutnya ini tidak berubah-ubah lagi, tetap. Ketika sudah konvergen, kelasnya tidak berubah-ubah, maka iterasi dihentikan, stop, dan ya sudah, itu adalah kelas dari data-data tersebut. Ya, oke, kita masuk ke langkah-langkah ya, sekaligus contoh biar kemudian lebih memahami. Oke. Oke, bentar Ibu perbesar. Oke, kita mulai. Misal Ibu punya data sederhana gitu ya, 4 aja deh, 4 data Ibu kumpulin, fiturnya ada 2, Ibu enggak punya labelnya, enggak punya kelas A apa kelas B. Langkah dari K-means clustering yang pertama adalah menentukan jumlah klasternya. Jadi misalnya, oke, saya mau mereka mengelompok jadi 2. Apakah cara menentukannya gimana, Bu? 2, 3, 4? Bisa coba-coba atau sesuai kebutuhan. Ya, jadi tidak ada pedomannya. Oke, langkah kedua adalah menentukan sentroid titik tengah dari setiap kelas secara acak terlebih dahulu, random, sehingga dan ada ketentuan ya, sentroid ini adalah data baru, jadi tidak boleh diambil dari data yang ini ya. Oke, jadi misal secara random Ibu pilih, oke, untuk kelas A sentroidnya 4,4, sentroidnya kelas B 6,6, maksudnya 6 ini fitur 1, 6 ini fitur 2 gitu ya. Nah, random, secara acak, secara random, tidak ada ketentuan. Kalau di pemrograman juga sama, akan ada proses randomisasi dari si sentroidnya, tidak ada ketentuannya. Sehingga memang kelemahannya ketika Anda iterasi berulang-ulang, hasilnya bisa saja beda ya, karena tadi kan sentroidnya secara random di awal. Oke, ya, tapi biasanya nggak akan jauh-jauh sih bedanya. Baik. Oke, sudah kan ketemu dari sentroidnya. Langkah berikutnya adalah menghitung distance. Anda masih ingat ada Euclidean, ada Manhattan, dan seterusnya dari setiap data ke sentroid masing-masing kelas. Misalkan kita pakai Euclidean distance ya. Oke, Ibu stop di sini dulu aja. Oke, ya, jadi menggunakan Euclidean distance, Ibu akan menghitung ini misalkan 2 ke 4, data 1 ke sentroid kelas A ya, 3 ke 4. Kalau Euclidean distance kan berarti 2 ini selisihnya adalah 2 kuadrat, berarti akar dari 4 ditambah 3 dengan 4 ini 1, berarti akar 5. Nah, ketemu di sini 2,2. Kita menghitung sentroid dari data 1 ke sentroidnya kelas B. Berarti kalau kita pakai Euclidean distance, 2 ke 6 itu selisihnya adalah 4, berarti 16 ya. Ditambah 3 ke 6 selisihnya 3, 9. Akar 25 ya, sama dengan 5. Begitu seterusnya sampai ke semua data yang kita punya. Oke, setelah itu, setelah kita kumpulkan data-datanya, data distance kita hitung gitu ya, maka langkah keempat adalah mengelompokkan data ke kelas dengan distance terkecil ya, bahwa
Oh, kalau misalkan ini kelas, misalkan data ketiga, oh ini distance ke kelas A 3,6, distance ke kelas B adalah 1, yang paling kecil kan 1 ya, maka dia dikelompokkan sebagai kelas B. Oke, nah setelah itu, ya setelah semua data Anda kumpulkan, ya Anda akan melakukan perhitungan mean dari setiap kelas sebagai sentroid baru. Jadi Anda akan melakukan iterasi kedua ya, kita cari sentroid yang baru ya berdasarkan data-data yang kelas ini tadi. Oh, berarti data 1 tadi kelas A, data 2 kelas A, data 3 kelas B, data 4 kelas B. Kita cari meannya ya. Mean dari ini mean dari kelas B. Oke, meannya kan di sini untuk kelas A berarti ini 24 kan 3,4. Meannya si kelas B ini berarti 7. Ini rata-ratanya 8. Nah, ini adalah sentroid baru untuk iterasi berikutnya. Oke, setelah kemudian itu iterasi berikutnya, nah sama caranya Anda iterasikan lagi. Oh, bahwa Anda hitung distance-nya lagi ke masing-masing sentroid tadi ya. Oke, setelah itu Anda hitung distance-nya. Nah, Anda kelompokkan lagi ke kelas sesuai dengan distance terkecilnya. Ini kan berarti kelas A. Ini sama ini dia kelas A. Ini dia jadi kelas B ya. 7,1 dengan 1,4 dia kelas B. Nah, kalau Anda lihat tidak ada perubahan kelas lagi ya. Tadi sebelumnya, iterasi sebelumnya A, A, B, B. Nah, kan sama persis. Maka dikatakan bahwa kondisinya tersebut sudah konvergen. Artinya tidak ada perubahan kelas lagi dari iterasi saat ini ke iterasi berikutnya. Sudah selesai, maka ini adalah kelas dari data 1, data 2, data 3, dan data 4. Gitu ya. Kalau misalkan masih belum konvergen, berarti Anda masuk ke, Anda iterasikan lagi, iterasi ketiga, keempat, dan seterusnya. Gitu ya. Oke, sekian untuk K-means clustering.